Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Berjumpa kembali kita melalui channel YouTube dakwah Khadimul Ummah Channel melalui program Tahsin Al-Quran. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sahabat pecinta tahsin Al-Quran semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan senantiasa mendapatkan perlindungan serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama belajar membaca surah Al-Fatihah dengan beberapa pilihan irama atau dengan beberapa pilihan lagu, ya, atau dengan beberapa pilihan maqam, ya, maqam dalam membaca Al-Quran. Nanti kita akan coba dengan maqam bayyati, ya, kemudian maqam sobah, lalu kemudian maqam hijaz, lalu kemudian nanti maqam nahawan, kemudian juga ros, ya, dan lain-lain. Baik, pertama kita coba dulu dengan irama, ya, lagu atau maqam bayyati. Nah, gimana bunyinya ya? Ya, coba. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. La. Kita coba terapkan dalam surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kira-kira begitu contohnya ya. Saya yakin sahabat bisa lebih baik dari itu. Ya, saya yakin sahabat-sahabat semua bisa lebih bagus dari contoh yang saya berikan. Ya, itu kita menggunakan maqam bayyati, ya, irama bayyati, ya, lagu bayyati. Ya. Lalu kemudian yang kedua kita coba dengan maqam sobah. Gimana ya kira-kira iramanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya.
Itu contoh membaca Al-Fatihah kalau kita menggunakan ya irama lagu ya maqam soba, ya soba, la la la, ya kita terapkan di surah Al-Fatihah. Lalu kemudian kita coba lagi dengan ya irama ya lagu ya maqam apa lagi, Hijaz ya, kita coba dengan Hijaz. Nah, gimana ya iramanya? Begini. La 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 la. Contohnya begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kira-kira begitu ya. Dan saya yakin kembali bahwa sahabat-sahabat semua bisa jauh lebih bagus lebih bagus dari apa yang sepertinya saya contohkan ya, yang punya suara yang bagus, indah, bening ya. Silakan nanti dilatih insyaallah nanti makin lama semakin bagus. Lalu kemudian kita coba lagi dengan irama ya, lagu maqam apa, nahawan ya. Nahawan kira-kira gimana ya? Nahawan itu begini ya. La 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 da 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 la. Ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu tadi kalau kita baca Al-Fatihah dengan irama lagu ya, nagam, kemudian bisa juga menyebut dengan ya maqam ya, maqam apa tadi? Nahawan. Iya. Ya. Kurang lebih begitu ya. Saya yakin kawan-kawan, sahabat-sahabat semua bisa lebih bagus dari itu. Ya. Baik. Lanjut ras ya, ras. Kita coba dengan irama lagu maqam, nagam, ras. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ya, kurang lebih seperti itu. Ya, sudah ada berapa tadi ya? Ada Bayyati, ada Shobah, ada Hijaz, ada Nahawan, ada Was, sudah 5 ya. Coba deh yang 5 ini coba kita latih dulu ya. Kita latih dulu sampai nanti semakin bagus. Dan ini bisa dipakai, diterapkan ketika kita membaca Al-Qur'an sendirian, bisa juga ketika kita mengimami sholat ya, boleh itu mungkin sholat tarawih atau sholat wajib ya, yang mau pakai lagu Bayyati tadi yang dengan suara tinggi juga bisa. Misalnya begini ya, coba tarik nafas yang agak panjang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa lebih tinggi lagi, bisa ya? Bisa, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan yang mau coba sama-sama kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu ya, menggunakan, ada yang menyebutnya dengan lagu, ada yang menyebutnya nagom, ada yang menyebut dengan irama, ada yang menyebut dengan maqam ya. Ya, pada intinya itu barangnya sama ya. Barangnya sama, cuma ada perbedaan penyebutan saja. Baik, para pecinta tahsin Al-Qur'an yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau coba dengan yang irama yang lain atau lagu yang lain tadi? Ya, boleh juga ya. Sekarang ini ada yang sering juga digunakan oleh para ustadz kita, para imam kita, ada yang dikenal dengan, ada yang menyebutnya dengan istilah maqam kurdi ya, ada yang menyebutnya dengan irama kurdi ya, bagus juga dan enak didengar gitu ya, asal kita membawanya dengan baik ya. Coba kira-kira gimana ya? Nah, kita coba ya. Kita mulai dari ta'awuz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, dari basmalah juga bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya yakin rekan-rekan bisa lebih baik lagi ya dalam membawakan
irama kurdi ini. Ya tergantung karakter suara kita ya. Karakter suara kita. Kalau kita punya suara yang agak ngebas, ya agak berat, kemudian agak sulit untuk membuat cengkoknya, akan lebih pas membawa irama atau lagu ros ya, makom ros ya, makom ros ya. Agak mudah ya, nggak banyak cengkok-cengkoknya itu. Sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing, sesuaikan dengan kemampuan suara kita ya, atau jenis suara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan itu lurus-lurus saja ya. Irama lagu cross ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini sangat familiar ya. Irama ros ini sangat familiar di telinga kita. Para imam sering membawakan irama ini ya, sering membawakan lagu ini. Ya, silakan kita juga bisa. Lagu Nahawan juga bisa dengan suara yang lebih tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ya, itu contoh-contohnya. Contoh ya, ya tidak harus menjadi patokan harus seperti itu. Ya, bisa lebih bagus lagi ya, sesuai dengan kemampuan kita. Dan saya yakin rekan-rekan semua, sahabat-sahabat semua punya kemampuan, punya potensi yang bisa dikembangkan untuk memperindah, memperbagus ya bacaan kita terhadap kitab suci Al-Qur'an Karim, baik dari sisi kaidah-kaidah tajwidnya maupun dari sisi menggunakan irama-irama ya, menggunakan nagam ya, lagu-lagu ya yang memang sudah disepakati oleh para ulama boleh digunakan di dalam membaca kitab suci Al-Qur'anul Karim. Persoalan kemudian ada irama yang lain ya di luar ya, bayati, soba, ijaz, ya, nahawan, ras, kemudian ada sika, jiharka yang belum kita contohkan tadi ya. Di luar itu ya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama antara boleh atau tidak. Sebagian tidak membolehkan ya membaca misalnya membaca Al-Quran dengan irama Melayu gitu ya, irama Jawa, ya, irama lain-lainnya yang ada di Indonesia ini ya tidak boleh katanya dengan berbagai alasan yang disampaikan. Kemudian yang sebagian lagi membolehkan. Saya kutip di sini adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i mengatakan boleh membaca Al-Quran dengan irama misalnya di Indonesia ini ada Jawa gitu ya, maksudnya yang bukan irama Arab gitu.
kemudian yang Melayu dan lain sebagainya, boleh ya irama apapun ya, tidak hanya di Indonesia ya, yang non Arab gitu, asal ya, dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah tajwidnya. Jangan sampai kemudian nanti mengubah ya, menukar huruf ya, memanjang bacaan tidak pada tempatnya, kemudian hurufnya hilang karena ingin mengejar iramanya gitu ya, sehingga terpotong-potong. Nah, kalau itu yang terjadi maka dilarang ya, membaca Al-Quran dengan irama-irama yang tidak direkomendasikan oleh para ulama, seperti irama-irama nagom, lagu, ya, bayyati dan lain sebagainya. Karena yang sudah direkomendasikan ini adalah irama-irama ya, nagom-nagom ya, makam-makam dalam membaca Al-Quran yang paling sedikit ya, yang paling sedikit, yang sangat minimal ya, dalam membuat atau mendistorsi atau mengurangi tartilnya ya, dalam kita membaca Al-Quran itu, lagu-lagu itu. Kalau lagu-lagu lain ya mungkin perlu penyesuaian dan kemungkinan besar akan lebih banyak merusak bacaan Al-Quran kita kalau kita tidak hati-hati. Kita tidak perlu kemudian bertengkar, kemudian saling memvonis ya, memvonis dengan bahasa yang sangat sarkastik, dengan bahasa yang kasar ketika ada rekan-rekan kita membaca ayat Al-Quran dengan irama-irama yang asing begitu. Seperti pernah terjadi di Istana Negara, ada rekan kita qori ya, membaca surah Al-Isra ketika peringkatan Isra dan Mi'raj menggunakan langgam Jawa ya, langgam Jawa. Dan ini menjadi kontroversi di kalangan para ulama kita. Tapi pada prinsipnya adalah ada dua kubu, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Yang membolehkan tentu dengan syarat irama-irama yang digunakan itu ya, langgam-langgam yang digunakan itu tidak merusak bacaan kitab suci Al-Quranul Karim. Jadi kita pegang saja ya sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, pegang pendapat sesuai dengan keyakinan masing-masing, tidak harus kemudian menuduh pihak yang lain itu tidak nyunnah ya, kemudian menuduh pihak yang lain itu melanggar sunnah dan lain sebagainya. Semuanya punya dasar. Kita berpegang pada pendapat Imam Syafi'i ya, bahwa kita boleh menggunakan nagom, menggunakan langgam ya, irama selain ya irama-irama yang sudah kita kenali bersama. Baik, kadang-kadang di kampung kita juga ada itu ya yang baca Quran yang kita nggak tahu itu iramanya apa gitu. Itu irama bawaan hati masing-masing dan itu dibolehkan. Pada intinya adalah kita memperindah bacaan Al-Quran dengan suara kita. Kalau kita tidak mampu menggunakan lagu-lagu bayyati, lagu soba, kemudian lagu hijaz dan lain sebagainya, gunakan suara yang terbaik yang kita miliki, irama yang terbaik yang keluar dari mulut kita yang kita mampu bisa lakukan. Yang penting intinya adalah indah, ya indah sesuai dengan arahan dari baginda Rasulullah SAW. Insyaallah, mari kita sama-sama berlatih, ya mengembangkan kapasitas kompetensi kita dalam membaca Al-Quran agar ke depan kita semakin bagus dalam membaca Al-Quranul Karim. Insyaallah, Allahumma amin. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.